Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sekali lagi, Pater Trom, selamat jalan. Pater pasti masuk surga. Pasti. Sejak sakit Jumat malam sampai meninggal Senin dini hari, ucapan simpati, doa, dan duka cita memenuhi dinding dunia maya ribuan orang. Hampir semua orang membuat tulisan dalam bentuk yang singkat mengungkap pengalaman hidup tentang Pater Anton Trom. Mulai dari sakit sampai malam ini, orang berbondong-bondong kita sekalian datang untuk memberi penghormatan dan mendoakan beliau. Benar apa yang disampaikan oleh Pater Vikaris tadi malam dalam homili. Masing-masing kita memiliki cerita tentang Pater Trom. Karena itu, izinkan saya untuk membagi cerita tentang Pater Trom ketika saya bersama beliau dalam tugas sebagai seorang guru di seminari Petrus Van Diepen. Waktu itu tanggal 21 Oktober tahun 2006, saya bertemu dengan sosok Pater Anton Trom. Beliau selaku rektor seminari Petrus Van Diepen kala itu. Bagi saya, dalam kurun waktu berjumpa dengan beliau, saya menyimpulkan beberapa predikat yang boleh disematkan kepadanya sebagai pengenalan saya kepada beliau. Yang pertama, Pater Anton Trom adalah seorang bapak. Dia menerima semua anak, mengurus anak-anak dengan hati penuh cinta. Beliau menaruh energi positif di mata, pikiran, hatinya, bahwa setiap anak yang datang dan masuk ke seminari adalah manusia-manusia yang mampu dan berpotensi menjadi orang baik. Karena itu, suatu ketika ada satu anak dari SP4. Dalam seleksi masuk seminari dia tidak lulus, tetapi atas kerjasama dengan pastor paroki, dia sengaja diikut sertakan ke seminari. Ikut saja. Ketika mulai cek nama, ternyata namanya tidak ada dan harus dipulangkan ke Pravi. Tetapi seorang Pater Anton Trom dengan hati seorang bapak, seorang ayah, dia menggugurkan semua argumentasi tentang standar syarat masuk seminari dan mengatakan, jangan-jangan anak ini besok jadi uskup. Anak itu sudah jadi pastor. Kita harap dia jadi uskup. Pater Daniel Gobai, sekarang pembina di Seminari Tinggi Fajar Timur untuk frater-frater dari Keuskupan Manokwari Sorong. Harus pulang karena waktu itu namanya tidak tercatat sebagai peserta yang masuk dalam angkatan dia. Mereka angkatan kedua. Tapi Pater Trom bilang, ya hati-hati sobat, jangan sampai dia ini besok jadi uskup untuk kita semua. 50 tahun misionaris di tanah Papua, hasilkan ribuan alumni. Selamat jalan Pater Anton Trom. Pater Anton Bartolomeus Maria Trom adalah salah satu pastor misionaris Augustin Osa yang berasal dari negara kincir angin Nederland, Belanda. Beliau dilahirkan di Haarlem, Sparenstraat, tanggal 20 Maret tahun 1945 dari pasangan Bartolomeus Gradus Trom dan Dina Cornelia Cox. Pater Anton Trom, akrabnya adalah anak pertama dari 9 bersaudara, diantaranya 6 laki-laki dan 3 perempuan. Rupanya ini adalah sebuah tim kesebelasan sepak bola dari Haarlem. Bartolomeus ayahnya adalah seorang pedagang yang memiliki toko. Dina ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang dalam kesehariannya mengurus pekerjaan rumah, layaknya para ibu rumah tangga lainnya.
Pater Trom memulai pendidikannya dari Taman Kanak-kanak di TK Santa Lidwina Haarlem 1950. Tahun 1957 ia menyelesaikan pendidikan sekolah dasar atau sederajat di Santo Petrus Canisius Timorstraat, Haarlem Pius ke-10, Reveuster. Pada tahun 1962 ia menamatkan studinya dari SLTA di Mendel College, HBSA, Haarlem. Sesudah menyelesaikan studinya di SLTA, ia mengikuti kursus seminar bahasa Latin dan Yunani di Trinitatis Lyceum Haarlem, tahun 1962 sampai tahun 1963 NUFFIC di Eindhoven tahun 1962 sampai tahun 1963. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1963 sesudah menyelesaikan kursus bahasa Latin dan Yunani di Haarlem, Pater Trom masuk biara novisiat Augustin di Witmarsum, dan menerima kaul pertamanya pada tanggal 10 September tahun 1964 di biara novisiat. 3 tahun berikut, tepatnya tanggal 29 Oktober tahun 1967 di Nijmegen ia menerima kaul kekal untuk hidup sebagai seorang biarawan Augustin OSA secara penuh. Kemudian ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 7 Desember tahun 1969. Sesudah pentahbisannya, Pater Trom mengikuti kursus memisa kursus di Rotterdam dan Tropen kursus Bahasa Indonesia di Tropen Institute Amsterdam 1969. Rupanya secara tidak langsung Pater Anton Trom telah dipersiapkan untuk menjadi misionaris di Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia, Papua. Dengan terus belajar dan mengikuti berbagai kursus, akhirnya Pater Anton Trom, OSA diberangkatkan dari negeri Belanda menuju Jakarta. Tepat tanggal 20 Januari tahun 1970 Pater Trom tiba dengan selamat di Batavia, Jakarta, dan melanjutkan perjalanan misinya menuju Papua tepatnya di wilayah Kepala Burung, Manokwari. Dan ditugaskan menjadi pastor pembantu di Paroki Santo Yohanes di Bintuni tahun 1970 sampai tahun 1973. Tugas pelayanan sebagai misionaris di Paroki Bintuni dijalaninya selama 3 tahun, karena ia harus diberangkatkan ke Filipina untuk mengambil studi pastoral sosiologi selama 2 tahun. Sekembalinya dari studi di Filipina, 1975, Pater Trom kembali ditugaskan untuk menjadi Delsos Keuskupan Manokwari Sorong dan Ketua Yayasan Sosial Augustinus tahun 1975 sampai tahun 1987. Sejak berada di bangku sekolah dasar, Pater Trom aktif dalam membantu orang tuanya untuk menjaga toko di Vakantiuwer. Sekali-kali memang ia sering bolos pada sore hari karena harus bermain bola. Football adalah hobinya, spesialis penjaga gawang memang cocok dengan postur tubuh yang ideal seperti Pater Trom. Ketika berusia 25 tahun dan 1 tahun sesudah pentahbisannya beliau diberi mandat oleh Provinsialat Augustin Belanda untuk menjadi misionaris di tanah Papua. Hal ini sebagai sebuah upaya untuk membantu karya pelayanan pastoral yang telah dimulai oleh para saudara seordo yang sudah berada dahulu di tanah Papua, di bawah pimpinan Monsinyur Petrus van Diepen. Tugas itu diterima oleh Pater Trom dalam ketaatan dan kerendahan hatinya juga kesederhanaannya dalam bermisi. Menjadi misionaris dalam usia muda adalah sebuah tantangan yang luar biasa. Sebab beliau harus memulai karya pelayanan pastoralnya dengan segala keterbatasan, terlebih khusus dalam berkomunikasi dengan umat masyarakat yang akan dilayani. Walaupun sebelumnya telah mempelajari, mengikuti kursus bahasa Indonesia di Belanda, namun demikian kenyataan dalam karya pastoralnya cukup berbeda. Bahasa tradisional daerah. Akan tetapi, beliau amat mudah mengatasinya, karena memiliki kecerdasan dan prinsip yang kuat untuk tekun mempelajarinya. Tugas pertamanya sebagai pastor pembantu di Paroki Santo Yohanes Bintuni memberikan banyak pengalaman yang berarti. Kedekatan beliau dengan seluruh umat masyarakat, menjadi senjata untuk memudahkannya dalam berkomunikasi. Pelayanan-pelayanannya selama menjadi pastor pembantu mendapat sambutan dari semua umat yang berada di setiap stasi yang ada dalam wilayah paroki. Berjalan, menyusuri hutan dan lembah dengan bermil-mil jalannya, semangat untuk pelayanan tetap membara. Energitas tubuh yang kalah itu masih kekar menjamin efektivitasnya sebuah pelayanan pastoral. Semua itu demi misi pewartaan nilai-nilai kerajaan Allah. Pengalaman-pengalaman berpastoralnya dan ketekunannya dalam mempelajari bahasa Indonesia meninggalkan banyak kesan yang berarti. Di samping ada lelucon dan canda tawa, juga ada berbagai tantangan.
yang dihadapinya sebagai seorang imam muda. 25 tahun hidup dengan identitas sebagai warga negara asing, tentu menimbulkan banyak kendala dalam pelayanan administrasi dan lain sebagainya. Kala itu, proses naturalisasi atau kewarganegaraan tidak bersifat pragmatis sebagaimana yang terjadi dewasa ini. Walaupun demikian, berbagai macam prosedur dilalui untuk mendapatkan naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Akhirnya, harapan itu terjadi pada tahun 1995. Pater Anton Trom akhirnya menjadi seorang warga negara Indonesia. Keinginan untuk menjadi warga negara Indonesia merupakan niatnya, karena beliau memiliki tujuan mulia untuk berkarya sepanjang hayatnya di tanah Papua. Bahasa Indonesia telah mendarah daging dalam dirinya. Bahkan beliau lebih mahir atau telaten dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar dan tepat. Beberapa saudara misionaris telah kembali ke Belanda karena gagal dalam proses naturalisasi dan juga karena ingin menghabiskan masa tuanya di negaranya. Namun beberapa di antaranya enggan untuk kembali berkarya di Belanda, termasuk Pater Anton Trom. Hingga saat ini misionaris Augustin Osa yang masih tetap tinggal di Papua Indonesia ialah beliau sendiri. Menjadi seorang imam tidak hanya memiliki tugas untuk mempersembahkan ekaristi, tetapi lebih dari itu ialah menjadi hamba dalam pelayanan cinta kasih. Kehidupan yang semakin pelik dengan hadirnya berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi iptek kadang membuat semangat para klerus pun terhimpit dalam perspektif pragmatis dalam pelayanan pastoral. Pelayanan pastoral seringkali terjadi secara tidak efektif dan efisien. Namun, yang dilakukan oleh saudara kami ialah bahwa beliau belum bisa move on dalam karya pastoral yang sifatnya prosedural dan tersistematisasi. Istilah gembala berbau domba tepat disematkan untuk seorang figur seperti Pater Anton Trom. Pelayanannya benar-benar mendarat pada persoalan yang dihadapi oleh umat. Berbagai nasihat, wejangan dan upaya yang dilakukan untuk membantu umat agar keluar dari persoalan kehidupan, seperti perkawinan yang berbelit-belit, keluarga yang kurang harmonis, kesehatan dan pendidikan menjadi suatu bagian yang melekat dalam dirinya. Figurnya sebagai seorang imam dalam Keuskupan Manokwari Sorong telah membahana di berbagai tempat pelayanannya. Beliau adalah sosok imam yang sangat paham dan terampil dalam membuat pertimbangan dan reksa pastoral. Dorongan-dorongan untuk pembaharuan gereja yang lebih kontekstual selalu ada dalam benaknya. Tanpa menyimpang dari aturan-aturan pokok gereja Katolik, beliau terus mengharapkan adanya upaya untuk melayani umat dengan penuh kerendahan hati. Beliau adalah sosok panutan bagi umat, para imam-imam muda di Keuskupan Manokwari Sorong, dan para saudara seordo. Memberikan motivasi dalam karya pelayanan pastoral bukan hanya dengan kata-kata, tetapi cara perilaku hidupnya.